Bagian kedua dari special problem ini kita mulai akan membahas dari subbab yang ketiga, yaitu pembelian saham lebih dari satu jenis saham. Nah, ini misalkan dari contoh soal yang ada PTX dan PTY. Kembali ke contoh soal yang nomor 1. Modal sahamnya saya pecah menjadi 2. Untuk PTX, modal saham prioritas dalam kurung 5% itu 100 juta dan modal saham biasa 200 juta. Totalnya tetap sama seperti soal yang pertama, yaitu 300. Sedangkan modal saham PTY saya pecah menjadi 2 juga. Untuk saham prioritas 40 juta dan saham biasa 60 juta. Yang jadi permasalahan sekarang agio PTX, katakanlah 100 juta yang ada di soal itu milik modal saham prioritas atau modal saham biasa. Sama pertanyaannya untuk PTY. Agio 30 juta itu untuk modal saham prioritas atau modal saham biasa. Demikian juga untuk laba yang ditahan 50 juta ini miliknya prioritas atau miliknya biasa. PTY juga demikian, yang laba yang ditahan awalnya adalah 20 juta ini miliknya saham prioritas atau saham biasa. Di kasus ketujuh tampak seperti yang ada di layar di sini. Tanggal 1 bulan 1 PTX membeli 28.000 lembar saham prioritas PTY nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.850, dan 36.000 lembar saham biasa PTY nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.400 dibayar tunai. Maka pencatatan yang dilakukan oleh PTX pada tanggal 1 bulan 1 sama seperti pembelian saham di kasus-kasus sebelumnya, yaitu investasi saham. Tapi di sini harus kita pecah untuk prioritas sendiri, untuk biasa sendiri. Prioritas pada PTY ini kita lakukan perhitungan, yaitu 28.000 lembar dikalikan harga pasarnya 1.850, sehingga ketemu dalam bentuk rupiah di sini adalah 51.800.000, akan tampak seperti ini. Sedangkan untuk saham biasa juga kita catat, yaitu investasi saham biasa pada PTY. Kita lakukan perhitungan dulu. Lembar saham yang dibeli adalah 36.000 lembar dikalikan harga pasarnya adalah 1.400, sehingga ketemu dalam bentuk rupiahnya di sini adalah 50.400, dan tampak seperti ini. Kemudian yang dikeluarkan oleh PTX di sini adalah sejumlah kas dengan total di sini adalah 102.200.000, akan tampak seperti ini. Ini pencatatan yang dilakukan oleh PTX pada saat pembelian saham prioritas dan pembelian saham biasa. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah agio. Agio ini miliknya siapa? Saham prioritas atau saham biasa? Ini juga jadi permasalahan. Yang kedua, laba yang tahan. Ini juga menjadi permasalahan berikutnya, yaitu milik saham prioritas atau milik saham biasa. Nah, cara menentukannya ini tergantung pada 4 sifat saham prioritas. Jadi tergantung pada 4 sifat saham prioritas. Sifat yang pertama, sifatnya adalah kumulatif dan berpartisipasi penuh. Yang kedua adalah kumulatif tetapi tidak berpartisipasi. Dan yang ketiga, tidak kumulatif tetapi berpartisipasi. Dan yang keempat, tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Saya contohkan untuk PTX dengan sifat pertama, kumulatif dan berpartisipasi penuh. Nah, modal saham terpecah menjadi 2, yaitu saham prioritas dan saham biasa. Saham prioritas sesuai dengan soal tambahan tadi adalah 100 juta dan saham biasa 200 juta. 06 saya hilangkan dalam jutaan ini ya. Kemudian agio di sini adalah totalnya adalah 100 juta. Jadi permasalahan, ini miliknya saham prioritas atau saham biasa. Nah, jika diketahui pada saat IPO atau penjualan perdana saham prioritas
ketemu harga pasar berapa, maka selisih harga pasar dengan nilai nominal akan masuk di agio saham prioritas. Sisanya bisa masuk ke saham biasa. Atau alternatifnya, jika diketahui harga penawaran perdana saham biasa pada saat IPO, maka selisihnya antara harga penawaran atau harga pasar pada saat penawaran dengan nilai nominal, maka akan masuk agio saham biasa. Sisanya masuk saham prioritas. Tetapi jika dua-duanya tidak diketahui, maka kita bisa bagi ini menjadi dua bagian dalam bentuk rasio. Rasio modal saham prioritas terhadap total modal yaitu 100 juta per total modalnya adalah 300 juta atau sepertiganya. Dikalikan 100 juta, ketemunya adalah 33,3 juta. Sedangkan saham biasa di sini adalah 200 juta per total modalnya adalah 300 juta kalikan 100 juta sehingga ketemunya di sini bagiannya adalah 66,7 juta. Nah, berikutnya adalah laba yang ditahan. Laba yang ditahan di sini untuk PTX awalnya adalah 50 juta. 50 juta. Nah, ini sifat yang pertama adalah kumulatif sebesar 5%. Berarti untuk saham prioritas, baik itu perusahaan mengalami laba ataupun rugi, kalau membagikan keuntungan atau dividen, maka saham prioritas dapat 5% dari saldo modalnya, yaitu 5% dari 100 juta adalah 5 juta. Berikutnya, sifat yang kedua karena berpartisipasi penuh, maka supaya tidak iri, saham biasa juga harus mendapatkan 5% dari saldo modalnya. Saldo modalnya adalah 200 juta kalikan 5%, berarti di sini adalah 10 juta. Total laba yang ditahan adalah 50, yang dibagikan untuk saham prioritas 5, untuk saham biasa 10, sehingga sisanya tinggal di sini adalah 35 juta. 35 juta ini mestinya miliknya saham biasa di sini. Tetapi karena sifatnya berpartisipasi, supaya nggak iri, saham prioritas juga dikasih bagian, yaitu 100 per 300, ini bagiannya atau sepertiganya, 1/3 dari 35 juta, itu masuk di saham prioritas, nilainya berarti sebesar 11,7 juta. Kemudian untuk saham biasa 200 per 300 atau 2/3 dari 35 juta, nilainya 23,3 juta, akan masuk di saham biasa. Sehingga total laba yang ditahan untuk saham prioritas di sini adalah 16 juta, 7. Untuk saham biasa, laba yang ditahannya adalah sebesar 33,3 juta. Akan tampak seperti ini. Berikutnya adalah sifat yang kedua. Bersifat kumulatif tetapi tidak berpartisipasi. Nah, seperti tadi, modal saham terbagi menjadi dua untuk PTX. Modal saham prioritas adalah 100 juta, modal saham biasa di sini 200 juta, sudah terpisah menjadi dua. Agionya juga totalnya 100 juta. Ini terpecah juga untuk prioritas, yaitu 1/3, 100 per 300 tadi, kalikan 100 juta ketemu 33,3. Sedangkan saham biasa di sini adalah 2/3 atau 200 per 300 kalikan 100 juta, berarti ketemunya adalah 66,7 juta. Kemudian laba yang ditahan di sini adalah 50 juta totalnya. Kemudian dibagikan dalam bentuk kumulatif, ini adalah 5% untuk saham prioritas. 5% dari saldo modalnya 100 juta, berarti di sini adalah 5 juta. Saham biasa, karena tidak berpartisipasi, maka saham biasa tidak mendapatkan bagian 5% tadi. Sehingga sisanya 50 juta dikurangi 5 juta untuk kumulatif saham prioritas, sisanya adalah 45 juta. Dan 45 juta ini menjadi bagiannya saham biasa, 45 juta. Sedangkan saham prioritas tidak mendapatkan sisa dari laba yang ditahan tadi. Sehingga total pembagiannya
untuk saham prioritas 5 juta, untuk saham biasa adalah 45 juta. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga tidak kumulatif tetapi berpartisipasi. Modal saham tadi sama, sudah terpecah menjadi dua, 100 juta prioritas, untuk saham biasa 200 juta, kemudian agio totalnya adalah 100 juta terbagi sepertiga untuk saham prioritas berarti 33,3, dan saham biasa adalah 2/3-nya yaitu 66,7. Nah, laba yang ditahan di sini totalnya adalah 50 juta, kemudian kumulatif 5%. Nah, tidak kumulatif sehingga kalau misalkan rugi dia tidak membagi. Berarti saham prioritas tidak mendapatkan karena tidak kumulatif tadi ya. Kemudian saham biasa juga tidak mendapatkan karena saham prioritas tidak mendapatkan. Sisanya totalnya masih tetap 50 juta. 50 juta mestinya milik saham biasa di sini. Tetapi karena sifat yang kedua berpartisipasi, maka supaya tidak iri atau dibagi saham prioritasnya. Pembagiannya sepertiga untuk saham prioritas dari 50 juta berarti 16,7. Kemudian 2/3 untuk saham biasa berarti 33,3 juta. Sehingga total pembagian laba intahannya 16,7 juta untuk saham prioritas dan 33,3 untuk saham biasa. Berikutnya sifat yang keempat yaitu sifatnya tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Nah, modal sahamnya dulu kita pecah. Untuk saham prioritas 100 juta, saham biasa adalah 200 juta. Kemudian agio tadi totalnya adalah 100 juta. Kemudian dibagikan ke prioritas sepertiganya berarti 33,3, dan saham biasa 2/3-nya berarti 66,7. Laba yang tahan totalnya adalah 50 juta. Kumulatif di sini adalah 5%. Nah, sifat yang pertama tidak kumulatif. Berarti kalau perusahaan rugi, saham prioritas juga nggak mendapatkan 5% tadi. Kemudian saham biasa otomatis tidak mendapatkan juga. Sisanya tetap sebesar 50 juta. 50 juta mestinya milik saham biasa. Dan sifat kedua juga memang tidak berpartisipasi. Sehingga mutlak 50 juta milik saham biasa dan saham prioritas tidak mendapatkan bagian dari sisa 50 juta tadi. Sehingga pembagian laba intahannya 0 untuk saham prioritas dan 50 juta untuk saham biasa. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama tadi untuk khusus PTX. Sedangkan untuk PTY mestinya juga Anda menghitung sendiri dengan alternatif 4 sifat saham prioritas tadi. Nah, sekarang kita asumsikan saja untuk satu sifat saham prioritas. Misalkan sifat yang pertama kumulatif dan berpartisipasi. Sehingga PTX tetap menggunakan sifat kumulatif berpartisipasi dan PTY juga sama menggunakan kumulatif dan berpartisipasi. Nah, sekarang untuk pembagian modal sahamnya. Untuk saham prioritas PTY di sini adalah 40 juta dan saham biasanya adalah 60 juta. Agio adalah 30 juta. Nah, kita asumsikan sama seperti tadi, tidak diketahui harga pada saat penawaran perdana baik saham prioritas maupun saham biasa, sehingga kita bagi saja. Di sini adalah 40/100 atau 4/10 ya. Untuk saham prioritas dari 30 juta, berarti 4/10 atau 40% dari 30 juta adalah 12 juta. Kemudian 6/10 untuk saham biasa atau 60% dari 30 adalah 18 juta. Akan tampak seperti ini pembagian agionya. Kemudian laba yang ditahan. Awalnya untuk PTY adalah sebesar 20 juta. 20 juta ini sifatnya kumulatif, berarti di sini ada 5% sesuai dengan soal tadi. Maka saham prioritas mendapatkan 5% dari saldo modalnya. Saldo modalnya adalah 40 kalikan 5% adalah 2 juta.
supaya tidak iri karena sifatnya berpartisipasi. Nah ini, sehingga saham biasa juga mendapatkan sejumlah 5% dari saldo modalnya, 60 juta. Berarti 60 juta kalikan 5% adalah 3 juta. Kemudian sisanya di sini adalah sebesar 15 juta, yaitu 20 kurangi 2 kurangi 3 untuk saham biasa, sisanya 15 juta. 15 juta ini mestinya milik saham biasa. Supaya tidak iri karena sifat yang kedua adalah berpartisipasi, maka saham prioritas juga dibagi atas sisa tadi, yaitu 4/10 kalikan 15 juta, di sini adalah 6 juta, dan saham biasa mendapatkan bagian 6/10 dari 15 juta. Di sini adalah 9 juta. Sehingga total pembagian laba intan untuk saham prioritas adalah 8 juta, untuk saham biasa adalah 12 juta. Ini perhitungan untuk sifat yang pertama, kumulatif dan berpartisipasi penuh untuk PTY. Nah, setelah ini baru kita bisa menyelesaikan perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan. Nah, sekarang kita masukkan saldo awal laba intahan. Kalau di soal sebelumnya hanya 1 laba intahan, tapi di sini sudah terpecah menjadi 2. Ini adalah untuk PTX, berarti sesuai dengan yang kita hitung tadi, sifat yang pertama ini ada 16 dan 33 ya. Kita masukkan di sini. Untuk saham prioritas adalah 16,7 juta, saham biasa 33,3 juta. Metode cost juga sama. Angkanya start dari awal, saldo awalnya 16,7 juta dan saham biasa 33,3. Nah, kemudian tanggal 1 bulan 1 PTX membeli sahamnya PTY untuk saham prioritas sebanyak 28.000 lembar. 28.000 lembar dengan nilai total di sini adalah 51.800 atau 51,8 dalam jutaan. Kemudian metode cost juga sama di sini. Saldo awal untuk investasi saham prioritasnya 51,8. Sedangkan untuk saham biasa di sini PTX membeli saham biasa PTY pada tanggal 1 bulan 1 sebanyak 36.000 lembar dengan nilai total sebesar 50.400 atau 50,4 di sini. Metode cost juga sama, 50,4, sehingga saldo awal masing-masing rekening untuk saham prioritas pada PTY 51,8, saham biasa 50,4, laba intahan saham prioritas 16,7, laba intahan saham biasa 33,3. Demikian juga untuk metode cost. Investasi saham prioritasnya 51,8, untuk saham biasa 50,4, laba intahan SP saham prioritas 16,7, saham biasa 33,3. Nah, kalau sudah ketemu saldo awal seperti ini, kita masuk ke bagian kedua, yaitu laba usaha. Laba usaha PTX mengumumkan adanya laba usaha sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini juga nggak bisa kita bagikan langsung, tapi kita harus membagi seperti halnya tadi, untuk saham prioritas berapa, untuk saham biasa berapa. Nah, ini untuk sifatnya kita pakai kumulatif dan berpartisipasi penuh. Labanya di sini adalah 50 juta. Nah, untuk pembagian labanya kumulatif 5%, berarti saham prioritas mendapatkan sejumlah 5 juta, kemudian saham biasa mendapatkan 10 juta, kemudian sisanya sebesar 35 juta. Nah, ini mestinya milik saham biasa karena sifatnya berpartisipasi penuh, berarti untuk saham prioritas mendapatkan 1/3-nya dari sisanya 35 juta sebesar 11,7 juta, kemudian saham biasa mendapatkan 2/3 dari 35 juta, berarti di sini adalah 23,3. Sehingga pembagian labanya, bukan laba yang ditahan di sini, adalah
laba usaha, nah, sebesar 16,7 untuk saham prioritas, saham biasa 33,3. Sekarang untuk PTY, labanya adalah sebesar 30 juta. Kumulatif 5% dari saldo modalnya. Berarti di sini sebesar 2 juta, saham biasa berpartisipasi dapat bagian 3. Nah, 30 yang sudah terbagi 2 dan 3, sehingga sisanya tinggal 25 juta. 25 juta ini mestinya milik saham biasa, karena berpartisipasi saham prioritas dibagi sebesar 4/10 dari 25 juta adalah 10. Kemudian saham biasa mendapatkan bagian 6/10 dari 25 juta adalah sebesar 15 juta. Sehingga pembagian laba, bukan laba yang tahan, laba untuk saham prioritas 12 juta, untuk saham biasa adalah 18 juta. Nah, ini bisa kita masukkan pada perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan ini. 50 juta terbagi menjadi 2, untuk saham prioritas mendapatkan bagian 16,7 dan saham biasa mendapatkan bagian 33,3 dari 50 juta tadi. Nah, yang 16,7 berarti masuk di kolom ini, laba yang ditahan saham prioritas. Karena labanya sendiri berarti kan menambahi laba yang ditahan. 16,7. Metode cost juga sama. Menambahi laba yang ditahan saham prioritas sebesar 16,7. Kemudian untuk saham biasa totalnya adalah 33,3. Ini juga akan menambahi laba yang ditahan saham biasa. Berarti di sini sebesar 33,3. Di metode cost juga sama, sebesar 33,3 plus. Nah, untuk PTY total labanya adalah sebesar 30 juta dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk saham prioritas mendapatkan bagian 12 juta, untuk saham biasa mendapatkan bagian 18 juta. Nah, sekarang kepemilikannya yang harus kita hitung. Kepemilikan saham prioritas PTY di situ yang dimiliki oleh PTX adalah 28.000 lembar. Sedangkan lembar saham yang beredar adalah 40.000 lembar, sehingga 28/40 itu adalah 70%. Sedangkan untuk saham biasa ini yang dimiliki adalah 36.000, lembar saham yang beredar adalah 60.000 lembar, sehingga 36/60 yang dimiliki adalah 60%. Satu persatu. Untuk saham prioritas 12 juta ini tidak diakui sepenuhnya, tapi diakui cuman 70%. 70% yang mengakui laba perusahaan anak adalah metode equity, sehingga masuk di kolom investasinya. Di sini 70% kalikan 12 juta adalah 8,4. Kemudian juga menambahi laba yang tahan saham prioritas sebesar 8,4. Sedangkan untuk metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak, khususnya untuk saham prioritas, sehingga di sini kosong. Kemudian untuk saham biasa yang diakui atau kepemilikannya 60% dari 18 juta, berarti sebesar 10,8 akan menambahi investasi saham biasa pada PTY. Di sini bertambah sebesar 10,8, kemudian laba yang tahan saham biasa juga bertambah sebesar 10,8. Sedangkan metode cost tidak mengakui laba dari perusahaan anak. Sehingga total setelah laba, saldonya adalah untuk metode equity, investasi saham pada PTY, saham prioritas khususnya, adalah 60,2, kemudian saham biasa 61,2, laba yang tahan saham prioritas 41,8, laba yang tahan saham biasa 77,4. Sedangkan untuk metode cost, investasi saham prioritas tetap sesuai dengan pemilikan awal 51,8,
kemudian saham biasa 50,4, laba intahan saham prioritas 33,4, dan laba intahan saham biasa 66,6. Akan tampak seperti ini. Kemudian kita masuk pada dividen. Dividen juga sama. Dividennya PTX adalah sebesar 20 juta. 20 juta ini juga harus terpecah menjadi dua. Dibagi untuk saham prioritas, katakanlah pakai dengan cara seperti tadi, itu hasilnya nanti Anda hitung sendiri. Kalau hasil perhitungan akhir adalah sebesar 6,7, kemudian saham biasa adalah sebesar 13,3. Akan tampak seperti ini. Nah, kemudian yang 6,7 itu akan mengurangi laba yang ditahan saham prioritas. Berarti di sini minus 6,7. Kemudian di metode cost juga sama, di minus 6,7. Kemudian untuk saham biasa 13,3 minus di laba yang tahan saham biasa 13,3. Metode cost juga sama. Untuk laba yang tahan saham biasa juga di minus sebesar 13,3. Akan tambah seperti ini. Kemudian untuk PTY, pembagian dividennya, PTY membagikan dividen sebesar 10 juta. Ini kalau kita pecah seperti tadi, maka hasil akhirnya nanti Anda hitung sendiri. Hasil akhir di sini adalah sebesar 4 juta untuk saham prioritas, dan untuk saham biasa sebesar 6 juta. Kepemilikan saham prioritas di sini adalah sebesar 70% dan saham biasa adalah sebesar 60%. Sehingga untuk saham prioritas 40 juta kalikan 70%, sehingga totalnya adalah 2,8. Itu kalau di metode equity masuk di investasi saham prioritas. Sifatnya mengurangi, yaitu 2,8 minus. Sedangkan untuk metode cost sebagai pendapatan dividen, sehingga menambahi laba yang ditahan saham prioritas 2,8. Berikutnya untuk saham biasa 6 juta yang dimiliki atau prosentase kepemilikannya 60% akan mengurangi investasi saham biasa untuk equity sebesar 3,6, dan untuk metode cost menambahi laba yang ditahan saham biasa plus 3,6, sehingga saldo akhir untuk masing-masing rekening khususnya untuk equity investasi saham prioritas sebesar 57,4, untuk investasi saham biasa sebesar 57,6, untuk laba yang tahan saham prioritas 35,1, laba yang tahan saham biasa sebesar 64,1. Sedangkan untuk metode cost, investasi saham prioritasnya adalah 51,8, saham biasa 50,4, laba yang tahan saham prioritas 29,5, dan laba yang tahan saham biasa 56,9. Akan tampak seperti ini. Nah, ini kalau sudah ketemu saldo akhir, kita bisa masukkan ke kertas kerjanya. Nah, kertas kerjanya saya akan membahas cuma satunya nanti Anda kerjakan sendiri ya. Saya akan membahas yang metode equity saja. Metode equity. Saya akan membahas metode equity, sehingga metode cost Anda kerjakan sendiri. Saldo awal untuk kas sesuai dengan soal yang pertama di sini adalah sebesar 150 juta. Kemudian ini yang dipakai untuk beli investasi dari dua jenis saham ini adalah 102,2, kemudian mendapatkan laba 50 juta, membagikan dividen sebesar 20 juta, mendapatkan dividen dari perusahaan anak dari dua jenis saham, totalnya adalah sebesar 6,4, sehingga adalah 84 juta, 2. Kemudian sekalian kasnya PTY. Kasnya PTY saldo awalnya adalah 25 juta, investasi tidak ada, laba usaha sebesar 30 juta,
dividen yang dibagikan sebesar 10 juta, dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga saldo kas terakhir sebesar 45 juta. Nah, ini kita masukkan pada kertas kerja metode equity-nya. Kasnya sebesar 84,2, kemudian PTY 45 juta, total kasnya adalah 129 juta 200 atau 2 di sini. Kemudian ini kurang satu rekening, kita buatkan, yaitu piutang dagang. Ini tidak ada perubahan. Untuk PT X sebesar 50 juta, untuk PTY 25 juta, sehingga total piutangnya adalah 75 juta. Kemudian investasi saham prioritas PTY sesuai dengan metode equity tadi adalah sebesar 57,4. Kemudian kelebihan kita tangguhkan. Investasi saham biasa pada PTY ini adalah 57,6. Kemudian eliminasi kita tangguhkan. Kita masuk ke aktiva tetapnya 300 juta dan PTY 150, sehingga total aktiva tetap sebesar 450. Kemudian hutang dagang tidak ada perubahan 50, PTY 50, sehingga total hutang dagangnya adalah 100. Kemudian modal saham prioritas PTX 100 juta. Nah, mayoritas kita langsung masukkan di neraca sebelah kredit 100 juta. Kemudian modal saham biasa 200 juta, kita masukkan langsung mayoritas 200 juta. Kemudian modal saham PTY untuk saham prioritas sebesar 40 juta dan kepemilikan saham prioritasnya adalah 70%, sehingga 70% kalikan 40 juta di sini adalah 28 juta. Sisanya menjadi hak minoritas, yaitu sebesar 12 juta. Kemudian untuk modal saham biasa PTY adalah sebesar 60 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY untuk saham biasa adalah 60%. 60% dari 60 juta, 36 juta, sehingga sisanya menjadi hak minor 24 juta. Kemudian agio saham prioritas PTX kita bagi sesuai dengan perhitungan pertama, itu adalah 33,3. Ini sebagai mayoritas langsung kita masukkan di sebelah kredit 33,3 juta. Kemudian agio saham biasa PTX 66,7, kita masukkan sebagai mayoritas 66,7. Kemudian agio saham prioritas PTY sesuai dengan perhitungan tadi adalah 12 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY untuk saham prioritas adalah 70%. Sehingga eliminasinya di sini adalah sebesar 8,4, hak minor sebesar sisanya 3,6. Berikutnya agio saham biasa PTY. Ini perhitungan kita tadi adalah 18 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY untuk saham biasa 60%, sehingga eliminasinya adalah sebesar 10.800.000. Sisanya menjadi hak minor adalah 7.200.000. Kemudian laba yang ditahan untuk saham prioritas sesuai dengan perhitungan nilai investasi dan laba yang tahan, yang kolom equity. Itu saham prioritas adalah 35,1. Ini kita masukkan langsung di neraca kredit 35,1. Kemudian untuk saham biasa adalah 64,1. Ini kita masukkan juga sama di kredit 64,1. Kemudian untuk saham prioritas PTY ini harus kita lakukan perhitungan dahulu. Nah, untuk laba yang ditahan saham prioritas PTY sesuai dengan perhitungannya di sifat pertama, yaitu untuk saham prioritas
8 juta, untuk saham biasa 12 juta. Kemudian investasi tidak ada ini. Kemudian laba terbagi menjadi 2, yaitu untuk saham prioritas 12 juta, untuk saham biasa di sini adalah 18 juta. Kemudian dividen juga terpecah menjadi 2. Nah, ini berarti kita minuskan. Untuk saham prioritas 4 juta, untuk saham biasa adalah sebesar 6 juta. Dividen dari perusahaan anak tidak ada di sini. Sehingga saldo akhir untuk laba intahan saham prioritas PTY 16 juta, laba intahan saham biasa PTY 24 juta. Nah, ini kita masukkan pada kertas kerja bagian equity tadi. Nah, di sini berarti kita masukkan adalah sebesar saham prioritas sebesar 16 juta. Nah, ini harus dieliminasi sebesar 70% dari 16 juta, berarti 11,2. Nah, sisanya masuk ke minoritas sebesar 4.800.000. Kemudian yang kedua untuk saham biasa, laba intahan saham biasa 24 juta, eliminasinya adalah 60%, sehingga di sini totalnya eliminasi adalah 14.400.000, sehingga hak minor adalah sebesar 9,6. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan eliminasi investasi, kita total dulu untuk neraca individunya. Ini PTX sebelah aktifanya adalah sebesar 549,2, sedangkan di sisi pasifannya PTX di sini adalah 549,2. Berikutnya untuk PTY. PTY di sini sebelah aktifannya adalah 220 juta, sebelah pasifannya adalah 220 juta. Nah, kalau sudah seimbang seperti ini, kita baru melakukan eliminasi investasi. Eliminasi investasi yang berwarna kuning di sini saya peruntukkan untuk saham prioritas. Nah, ini kita totalnya 28 tambahi 8,4 tambahi 11,2 adalah 47,6, sehingga ini harga perolehan, ini nilai buku, berarti lebih besar harga perolehan. Kelebihan harga perolehan dari nilai buku saham prioritas PTY tempatnya di debit sebesar 9,8 juta. Sedangkan yang biru ini adalah untuk saham biasa. Nah, totalnya adalah 36 ditambahi 10,8 ditambahi 14,4. Di sini adalah 61 juta, 2. Nah, ini berarti lebih besar nilai buku. Berarti kelebihan nilai buku dari harga perolehan saham PTY tempatnya di kredit sebesar 3,6. Akan tampak seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan penjumlahan ke bawah di sini. Berarti total untuk debit di neraca konsolidasi totalnya adalah 664 juta. Sedangkan kreditnya ini juga sama, 664 juta. Akan tampak seperti ini untuk kertas kerja metode equity. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah untuk metode cost. Silahkan Anda kerjakan sendiri. Ini saya contohkan di luar kasus ini. Misal ini ya. Misalkan PTX mempunyai laba di tahun tersebut hanya sebesar 10 juta. Nah, terus bagaimana membagi laba 10 juta? Kumulatif 5% dari saldo modalnya, berarti 5% dari 100 juta adalah 5 juta. Kemudian saham biasa 5% dari 200 juta adalah 10 juta. Sisanya bukan rugi ya. Ini laba tetap adalah 10 juta ya. Tetapi sudah dibagikan dalam kumulatif 5 juta dan 10 juta. Berarti supaya tetap totalnya adalah 10 juta, maka di sini sisanya adalah minus 5 juta. Minus 5 juta dibagi berpartisipasi penuh, berarti sepertiga untuk
untuk saham prioritas berarti sepertiga dari 5 juta. Di sini berarti minusnya adalah sebesar 1,65 juta. Sedangkan untuk saham biasa 2/3-nya adalah minus 3,35. Sehingga pembagian laba yang ditahannya di sini adalah untuk saham prioritas mendapatkan bagian 3,35 juta, terus saham biasa mendapatkan bagian 6,65 juta. Akan tampak seperti ini. Jadi bukan pembagian rugi. Ini ada tetap pembagian laba, cuman labanya adalah sebesar 10 juta, maka pembagiannya tampak seperti ini. Kasus berikutnya kita masuk pada emisi saham baru, yaitu kasus 8. Tanggal 1 bulan 1 PT X membeli 65.000 lembar saham PT Y, nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.700, dibayar tunai. Tanggal 3 bulan 1 PT Y mengeluarkan saham baru sebanyak 30.000 lembar dengan nominal Rp1.000 dan dijual dengan harga pasar Rp1.600. Nah, untuk pencatatan pertama tanggal 1 bulan 1 PT X membeli sahamnya PT Y 65.000 lembar. Seperti biasa berarti di debitnya adalah investasi saham pada PT Y. Ini kita catat sebesar 65.000 lembar dikalikan harganya adalah 1.700, berarti ketemu totalnya adalah sebesar 110.500.000. Akan tampak seperti ini. Kemudian kreditnya karena kita secara tunai mengeluarkan uang kas sebesar yang sama, yaitu 110.500.000 rupiah. Akan tampak seperti ini. Kemudian yang kedua di sini PT Y mengeluarkan emisi saham baru. Nah, untuk emisi saham baru ada beberapa alternatif. Yang pertama, emisi tersebut harus ditawarkan kepada mayoritas saham dulu. Jadi kalau misalkan mayoritas mau beli, maka ini adalah dibeli oleh PT X. Kemudian kalau PT X tidak mau membeli, ditawarkan ke sisi minoritas, berarti mantan pemiliknya PT Y. Kemudian kalau dua-duanya tidak mau untuk membeli, baru ditawarkan ke investor yang baru. Nah itu. Sehingga ada dua alternatif di sini, dibeli oleh PT X atau tidak dibeli oleh PT X. Jika dibeli oleh PT X, emisi saham baru berarti tanggal 3 bulan 1, pencatatan yang dilakukan oleh PT X adalah investasi saham pada PT Y sebesar 30.000 lembar dikalikan harganya 1.600, berarti ketemu totalnya adalah sebesar 48 juta. Tampak seperti ini. Kemudian kreditnya kita masukkan kas, di sini adalah sebesar 48 juta juga. Akan tampak seperti ini. Sehingga kepemilikan PT X terhadap PT Y pada tanggal tersebut adalah 65.000 lembar ditambahi emisi tadi 30.000 lembar dibagi total lembar saham yang beredar 100.000 ditambahi emisi tadi adalah 30.000, sehingga 95/130 sehingga ketemunya adalah sebesar 73%. Berikutnya alternatif kedua, jika PT X tidak mau untuk membeli emisi tadi, maka ditawarkan ke sisi minoritas sehingga tidak dibeli oleh PT X, sehingga PT X juga tidak perlu melakukan pencatatan, tapi kepemilikan PT X akan mengalami perubahan, yaitu yang dimiliki adalah 60.000 lembar, 60.000 lembar. Kemudian lembar saham yang beredar awalnya adalah 100.000, kemudian ditambahi emisi 30.000 lembar, sehingga kepemilikan akhir adalah 50%. Nah,
Ini alternatifnya, yang membeli emisi tadi adalah sisi minoritas atau investor baru. Kalau investor baru, maka 50% ini sudah menjadi mayoritas saham. Tetapi kalau 50% yang membeli adalah PTY sendiri, maka kepemilikan 50%, satunya juga akan 50%. Sekarang kita lanjutkan pada perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan. Dengan asumsi bahwa emisi saham baru dibeli oleh PTX, sehingga kepemilikan PTX terhadap PTY pada akhir periode adalah 73%. Kita masuk ke saldo awalnya. Saldo awal laba yang ditahan sesuai dengan soal nomor 1 adalah 50 juta. Ini dalam jutaan. Cost-nya juga sama, metode cost, yaitu 50 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1, PTX membeli sahamnya PTY sebanyak 65.000 lembar dengan nilai total 110,5. Cost-nya juga sama, 110,5. Kemudian tanggal 3 bulan 1, PTX kembali beli sahamnya PTY untuk emisi saham baru tadi sebanyak 30.000 lembar dengan nilai total 48 juta. Cost-nya juga sama, 48 juta, sehingga saldo awal investasinya yaitu 158,5, kemudian laba yang tahan 50, metode cost juga sama, 158,5 dan 50. Berikutnya laba usaha. PTX menghasilkan laba usaha pada akhir periode adalah 50 juta. Ini masuk ke laba yang ditahan 50 juta. Metode cost juga sama, masuk ke laba yang ditahannya. Kemudian PTY menghasilkan laba pada akhir periode adalah 30 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY pada akhir periode di sini adalah 73%, sehingga metode equity yang mengakui adanya laba perusahaan anak dan diakui sebesar 73% kalikan 30 juta, yaitu 21,9. Di laba yang tahan juga sama, 21,9 plus. Kemudian metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak, sehingga di sini kosong. Sehingga total setelah laba di sini adalah 180,4. Kemudian laba yang ditahan metode equity ini adalah 121,9. Untuk metode cost, investasi sahamnya tidak berubah, 158,5, sedangkan laba yang ditahannya adalah 100 juta. Berikutnya kita masuk ke dividen. Dividen PTX pada akhir periode yang dibagikan adalah 20 juta. Ini masuk ke laba yang ditahan, mengurangi karena pada awalnya laba sudah masuk ke laba yang ditahan, sehingga kalau misalkan butuh untuk dibagikan dividen maka diambil kembali, sehingga dikurangkan di laba yang ditahan ini. Minus 20 juta. Metode cost juga sama, di minus 20 juta, akan tampak seperti ini. Kemudian untuk PTY, dividen yang dibagikan adalah sebesar 10 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY pada akhir periode adalah 73%. Di metode equity ini akan mengurangi nilai investasinya, yaitu 7,3 minus. Sedangkan di metode cost di sini sebagai pendapatan dividen yang masuk ke laba yang ditahan, 7,3 plus. Sehingga saldo akhir untuk masing-masing di sini metode equity investasinya adalah 173,1. Laba yang tahan metode equity 101,9. Kemudian untuk metode cost investasinya 158,5 dan laba yang tahan metode cost adalah 87,3.